Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Apa kabar saudara semuanya? Luar biasa, haleluya. Saya rasa belum terlambat saudara untuk saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Gak terasa saudara udah masuk tahun 2023. Saya ingin bertanya,
Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara semua yang mau berkata, tahun 2022 Tuhan begitu baik buat saya. Ada amin saudara? Amin. Saya percaya di tahun yang baru ini saudara, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, dan janji Tuhan yang setia, janji Tuhan yang luar biasa ada untuk kita semua. Amin. Mari tunduk kepala kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang begitu indah ini Tuhan. Kami boleh sama-sama berkumpul tempat ini Tuhan. Kami berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Agar keluar dari tempat ini kami boleh menerima sesuatu Tuhan Yesus. Kami boleh belajar hal yang baru lagi. Bertahtalah di setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Hari ini kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Kau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami percayakan janji-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Terima kasih. Mari bersama nyatakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib,
setiap hidup kami Tuhan. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Satu suara kami nyatakan Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. ku percaya. Janji-Mu ajaib, Janji-Mu ajaib. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari hari ini saudara mau ucapkan syukur, bawa sembahmu yang terbaik buat Tuhan kita. Ku percaya janji-Mu, tak pernah tinggalkan kami, tak pernah melupakan kami. Kau selalu ada bagi setiap kami. Sebab itu kami bawa sembah kami
segenap hati sekali lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Dari tempat ini sepakat kami nyatakan Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari umat yang bersyukur angkat kedua tanganmu, nyatakan bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang lebih semangat lagi, yang lebih bersukacita sama-sama kita katakan amin. Sukacita di dalam rumah Tuhan. Selalu di tahun yang baru. Siapa yang mau bangkit jadi pemenang? Lambaikan tanganmu. Sorakan haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Dan saya melihat wajah-wajah yang diberkati. Generasi yang menjadi pemenang. Lebih dari pemenang, katakan ya. Mari ini deklarasi kita pada hari ini. Come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri
harus lagi suarakan haleluya. Haleluya. Saya percaya tahun ini adalah tahun di mana saudara mau dibentuk menjadi lebih kuat lagi. Amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama. Semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. Semua, come on. Satu suara bersama. Bentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, Menceritakan kebesaran kuasanya. menceritakan kebesaran kuasanya. Sama-sama keluar. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Umat-umat Tuhan yang ingin dipakai Tuhan lebih lagi suarakan haleluya. Saya pakai jemaat GBPRT bisa lebih lagi. Yang wanita katakan. Wanita saja. Serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia. Mari gantian yang pria katakan. Terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran kuasanya, kebesaran kuasanya. Sama-sama semuanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau jadi kuat. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi ku mau jadi kuat. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang. Saya mau dengar saudara saja katakan sama-sama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang. Sama-sama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau jadi Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Kamu menyatakan Terang di dunia. kami umat-umat yang siap menjadi garam dan terang di dunia Tuhan. Haleluya. Jemaat PRT kasih tepuk tangan yang terbaik. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau menjadi kuat, kami mau menjadi hebat, bangkit lebih daripada pemenang. Bapa, kami berseru bersatu hati Tuhan. Pada siang hari ini kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Indonesia bangkit lebih daripada pemenang. Terang Kristus terbit atas bangsa ini. Bangsa Indonesia terlepas dari resesi ekonomi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Setiap aspek kehidupan di tahun 2023 bangkit. Pertanian, ekonomi, hukum, budaya, semuanya Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan
Pak Maruf Amin. Pemimpin-pemimpin ini Engkau tetapkan sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil di tahun 2023 adalah keputusan yang berasal daripada Engkau. Pewahyuan, hikmat, semuanya Tuhan sertai. Kesehatan hamba-Mu, bahkan setiap pemimpin dari pusat ke daerah, Tuhan memberkati. Kami memberkati Tuhan gembala sidang kami. Kami berdoa mengangkat tangan kami Tuhan yang memberkati kesehatan, keluarganya Tuhan, pelayanannya, kepekaan Tuhan tambahkan lagi, hikmat Tuhan tambahkan lagi. Sebagai messenger of the third Pentecost, Tuhan bawa ke bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa juga Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan inginkan, Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Sehingga kami peka juga Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami berdoa untuk gembala kami terkasih CK7 Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan yang senantiasa melindungi hamba-Mu, memberkati keluarga hamba-Mu, senantiasa cover pelindungan Tuhan yang sempurna atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan menyertai setiap langkahnya. Tuhan menambahkan kepekaan, Tuhan menambahkan kekuatan untuk hamba-Mu memimpin pengembalaan di CK7 menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga kami CK7 menjadi karakter Kristus sesuai dengan isi hati-Mu. Kami mau memberkati, berdoa untuk generasi Yeremia. Kami berkatakan bangkit jadilah pemenang, bangkit jadilah pemenang, bangkit jadilah pemenang. Hai generasi Yeremia, engkau bangkit menjadi kemuliaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan memberkati generasi Yeremia menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang benar-benar tidak kompromi terhadap dosa, bebas dari LGBT, bebas dari pornografi, bebas dari setiap ajaran-ajaran sesat. Tetapi Tuhan pakai generasi Yeremia ini untuk memenangkan jiwa, untuk memenangkan jiwa di tahun 2023. Sehingga amanat agung Kristus terpenuhi oleh generasi Yeremia ini. Kami tahu Tuhan siang hari ini, apapun yang kami doakan itu Tuhan berkenan. Tuhan akan mendengarkan. Bangkit jadilah pemenang bagi bangsa Indonesia, bagi gereja-gereja, bagi generasi Yeremia, bagi CK7. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 22 Januari 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. GBI Intercon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jim Yos. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Adi Chandra. GBI Alm Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 13 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jim Yos. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Roreman Tanujaya. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SECBC. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian, diinformasikan untuk perubahan dan penambahan jam ibadah Raya GBI Alam Sutra Mall terhitung mulai tanggal 5 Februari 2023. Ibadah Raya pertama pukul 9, ibadah Raya kedua pukul 11, ibadah Raya ketiga pukul 13, ibadah Raya keempat pukul 15, dan ibadah Raya kelima pukul 17.
Untuk info rumah doa hybrid, pembukaan kelas KOM, baptisan selam, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai wujud syukur kami Tuhan, memasuki tahun yang baru, kami percaya pertolongan-Mu tetap. Sebab Kau izinkan kami Bapa meninggalkan tahun yang lalu, supaya kami lebih dari pemenang. Kau memegang setiap kami Bapa. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kami nikmati pertolongan Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab
tangan terangkat. Mari serukan. Yesus mengangkatku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku It's not an easy year, but we will go through it all with you, Jesus. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan akan kami raih bersama dengan Engkau ya Bapa. I know you are with me, Jesus. Tangan kananmu, Yesus memberiku Shalom untuk GBI PRJ CK7 dipimpin oleh Bapak Dr. Pendeta Dr. Yanto. Kiranya belum terlambat kalau saya sampaikan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2023. Khusus tahun ini Tuhan memberikan pada saya satu tema, yaitu bagaimana kita menerima anugerah untuk empower, ya, di empowering grace.
Grace yang kasih karunia itu bukan cuma kita menerima karunia keselamatan, tapi juga perlengkapan senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena saudaraku, kita harus mengerti, kalau kita tidak mengerti tentang dunia roh, maka kita akan jadi pecundang. Karena untuk mengalami kemenangan, pertama know your God, kedua know yourself. Kita harus tahu karunia apapun atau perlengkapan apapun dan hak-hak kerajaan. Dan yang ketiga adalah know your enemy. Di dalam Mazmur pasal yang kedua jelas sekali bagaimana ada clash, ya, clash antara kerajaan kegelapan dengan kerajaan terang, kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Ini bukan dongeng, ini bukan sesuatu halusinasi, ini adalah truth, ini adalah kenyataan. Kalau kita buka Alkitab, pas di tengah itu Mazmur 1, Mazmur 2, ya. Mazmur 1, Mazmur 2. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa ada yang fasik, ada yang berdosa, ada pencemooh. Tetapi ada juga yang menjadi miliknya Tuhan. Oke. Di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal kedua dijelaskan bagaimana tentang kerajaan kegelapan itu. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Dan raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat bersama melawan YHWH, Tuhan. Dan yang diurapinya, Hamasia yang diurapi. Kalau raja-raja kan diurapi, David diurapi, Moses diurapi, Yosua, Yeremia diurapi. Tetapi sang yang diurapi adalah cuma satu, the Messiah, Hamasia, Yesus Kristus. Dan juga para pengikutnya, bukankah kita dipanggil Kristen? Kristianus, yang diurapi, pengikut Kristus. Dan mereka membuat suatu agenda, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Mereka melawan Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua yang ada dalam kehendaknya yang dinyatakan dalam Alkitab, dalam Holy Bible. Ini perkataan daripada bangsa-bangsa. Ketika saya baru kembali dari Amerika Serikat, maka saudara, betul-betul kerajaan kegelapan ini nyata sekali. Ada satu buku yang menarik adalah The Comeback of the Gods in America, karangan daripada Jonathan Cahn. Jonathan Cahn mengatakan ada 3 dewa, small g, yang disembah di perjanjian lama yang kembali ke Amerika. Karena apa? Karena kosong, saudaraku. Tahun 60-an bagaimana tidak boleh lagi ada doa di sekolah. Maka semua yaitu prasasti daripada 10 perintah Allah disingkirkan semuanya. Put God out of the society. Apa yang terjadi, saudara? Bahkan mereka begitu takut kuasa kegelapan ini. Mereka tidak mau ada perkataan Christ, Christmas diganti X. X kurang jelas sekarang kalau saya pergi ke sana cuma ada Happy Holiday. Kalau mengatakan Merry Christmas itu adalah suatu yang melawan norma. Saudaraku, kita lihat Donald Trump mengatakan dengan jelas, the birth of my Lord Jesus Christ. Waduh, dia dimusuhi sampai sekarang. Nah, saudaraku, pada waktu saya ke sana itu saya melihat jelas sekali ketiga roh jahat ini muncul. Yang pertama adalah Baal. Dalam bukunya Jonathan Cahn mengatakan tentang Baal ini. Baal ini adalah, saudaraku, kalau kita terjemahkan adalah Lord, penguasa. Saudara harus tahu bahwa dalam Kejadian pasal 3 ayat pertama, kita melihat pencurian ayat paling penting, cuma satu kata saja, tapi merubah sejarah. Adapun ular ialah yang paling cerdik, cunning, subtle, lihai dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh the Lord God. Perhatikan situ, ada YHWH di situ. Pertama kali ada perkataan YHWH. Itu ada dalam Kejadian 3 ayat 1. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Elohim, ya, Yahweh Elohim. Dan perkataan YHWH tidak ada, the Lord tidak ada. Dan tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman jangan kau makan buahnya, bukan.
Dari dulu penipuan sampai sekarang, ini sejak 6.000 tahun, yaitu peradaban manusia. Ya, ketika diciptakan kembali bumi ini oleh Tuhan, direnovasi oleh Tuhan, maka saudaraku, ini tetap berlaku bahwa segala perintah Tuhan adalah belenggu. Segala perintah Tuhan itu tidak menyenangkan. Segala perkataan Tuhan itu tidak memerdekakan. Saudara keliru. Kalau ada orang berkata, aku mau bebas. Satu kali saya begitu sedih. Ada jemaat di Jakarta berkata pada saya, Pak, suami saya mengajak kepada saya untuk melakukan open marriage, terbuka. Apa artinya? Boleh punya pacar, pokoknya dari luar kelihatan kita suami istri, tapi kita bebas masing-masing. Saudara, itu konsep yang sangat, saya katakan kurang ajar, saudaraku. Sebab pernikahan itu adalah a closed garden. Jangan lupa, Garden of Eden itu, saudaraku, pernikahan itu seperti Garden of Eden. Jadi ada menanam benih yang baik tentu saja ya. Yang kedua, mencabut, yaitu alang-alang. Banyak alang-alang yang perlu dicabut dalam hidup kita. Dan yang ketiga, membunuh ular. Bukan diajak ngomong, saudaraku, ya. Perhatikan di sini perkataan the Lord hilang. Ketika ada vakum, iblis masuk. Karena itu di Amerika yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Baru-baru ini ada seorang tentara yang dulu dijadikan ikon oleh LGBT community, dan tentara itu melakukan transgender dan dia diagung-agungkan, saudaraku, terutama oleh presiden yang terdahulu yaitu Obama. Dijadikan contoh sehingga tentara boleh menerima yang transgender atau LGBT. Saya bisa bayangkan ya, kalau perang memakai orang-orang LGBT, saya tidak bisa bayangkan, saudaraku. Ya, tetapi itulah kebodohan. Ya, ketika manusia menolak Tuhan, Tuhan menyerahkan kepada kenajisan, kepada kebodohan. Nah, bukan cuma itu, saudaraku. Saya tinggal di California karena selama 3 minggu di California dan di Texas untuk pelayanan. Dan adik saya tinggal di negara bagian yang sangat bangga bahwa mereka adalah yang paling liberal dari yang lain, yaitu California. Saudaraku, di sana ada pusat penyesatan yaitu Hollywood. Tetapi saudaraku, Tuhan mau holiness ya, bukan Hollywood ya. Maka gubernur yang sekarang membuat undang-undang baru, saudara. Undang-undangnya berbunyi begini. Kepada koroner. Koroner itu adalah yang memeriksa mayat dan yang membuat sertifikat kematian. Bahwa kalau anak dari kandungan dan sampai usia 28 hari ada mayat. Usia 28 hari itu tidak perlu dibuatkan yaitu sertifikat kematian. Oh, tunggu sebentar, saudaraku. Artinya kalau dipotong, kepalanya dipancung atau dikorek matanya dan anak itu mati kan orang tuanya tidak menyetujui, tidak suka dengan anak ini, itu sah-sah saja. Itu kelihatannya, saudaraku, kelihatannya modern, tetapi sangat sadis. Karena dewa yang lain adalah, saya sebutkan tadi Hollywood, itu adalah Astoret. Coba periksa dalam seluruh Alkitab, namanya bisa lain-lain. Bisa Venus, bisa Afrodit, bisa juga saudaraku Diana ya, yang disembah oleh Efesus itu dalam perjanjian baru masih ada itu. Itu semua tentang dewa seks. Manifestasinya Isabel. Manifestasinya saudaraku dalam kitab Wahyu disebut the mother of harlots, yaitu bunda atau ibu dari semua pelacur. Pada penyembahan mereka itu dibebaskan mau hubungan seks dengan siapa saja. Termasuk dengan kanguru, termasuk dengan kerbau, dengan binatang, dengan apa aja, panseksuality. Saudaraku, itu adalah Astoret. Astoret ataupun Istar atau Astra, Astrea. Saudara harus tahu itu, artinya sebetulnya bagus kan, bintang. Karena itu di Hollywood banyak bintang-bintang, tapi lihat kehidupan mereka. Begitu najis, begitu kotor, saudaraku. Tetapi ada dewa ketiga yang kembali ke Amerika. Dan kalau ada Amerika berarti seluruh dunia. Kan ada ungkapan, kalau Amerika berbangkis, ya hacing gitu, seluruh dunia terkena flu. Dalam hal ini soal moral. Yang ketiga adalah Moloch. Dan kita tahu bahwa Moloch ini adalah yang disembah ini, yang dipersembahkan adalah manusia. Dan juga bayi-bayi.
Dan kita lihat saudaraku, ya 1 tahun bisa puluhan juta bayi yang harus dikorbankan ya atas permintaan orang tuanya. Dan sekali ini bukan perut daripada Moloch, tapi perut dari ibunya sendiri. Karena itu saudaraku, kalau ada orang mengatakan, oh untuk gaya hidup bisa saja kita alasannya menyelamatkan nyawa ibu. Kalau itu saya tidak mau kasih komentar. Tetapi berapa banyak orok atau bayi atau anak dalam kandungan dikorbankan demi kenikmatan manusia. Saudaraku, itulah penyembahan pada Moloch. Di luar kota Yerusalem itu ada sebuah lembah namanya lembah Ben Hinnom. Ben Hinnom ini penyembahan pada Moloch. Dari situ kita dapatkan Gehenna. Dan Gehenna adalah gambaran neraka. Neraka Gehenna itu tempat pembuangan akhir sampah di Yerusalem. Keluar dari pintu gerbang Dung Gate. Dan saudaraku, saya sudah cukup banyak bicara tentang kerajaan kegelapan. Kalau saudara nak mengerti bahwa itu adalah di belakang itu semua adalah iblis, saudara mengira bahwa itu suamimu, itu mertuamu, itu iparmu, atau dirimu sendiri. Kita harus punya kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Masuk di tahun ini dengan kuasa daripada Tuhan, kuasa dari Roh Kudus. Dan apa respons daripada sorga? Ya, reaksi dan respons daripada sorga. Allah di sorga tertawa. Ketika mereka merubah yang baik jadi buruk, buruk jadi baik, saudaraku, melakukan hal yang sangat sadis, sangat bodoh. Dia yang bersemayam surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Bagaimana reaksi dan respons daripada Allah Bapa kita seharusnya jadi reaksi kita juga. Kita tidak jadi takut, kita tidak jadi kecil hati, tapi kita cuma tertawa. Siapa yang kamu lawan itu? Yang kamu lawan itu Yahweh Elohim itu adalah penguasa alam semesta. Dan berkata ia pada mereka dalam murkanya. Dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Saya perhatikan terlalu banyak berita tentang the goodness of God. Dan lagu yang paling top adalah the goodness of God tentu saja. Which is good. Tetapi Rasul Paulus memperingatkan. Perhatikan kemurahan hati Allah. Tetapi juga kekerasannya. The severity of God. Karena firman Tuhan berkata, mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Dan dia membuat pernyataan. Sang Bapa berkata, akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Sion itu Yerusalem. Saudaraku, Yesus lahir jadi orang Yahudi. Ya, semua rasul orang Yahudi, semua nabi-nabi perjanjian lama juga, saudaraku. Kenapa banyak orang Kristen anti Israel? Ya, kita tentu saja tidak setuju dengan semua keputusan daripada Knesset Israel. Tetapi jangan lupa saudaraku, pemilihan Tuhan tidak pernah ditarik kembali. Ya toh? Aku melantik rajaku di Sion. Siapa nih? Sang Putra. Dan Sang Putra membuat pernyataan. Karena itu saudaraku, dunia dalam keadaan rusuh dan angkara murka, stres. Kita restful in the Lord. Masuki 2023 ini, restful in the Lord. Dan ini yang dikatakan Sang Putra, aku mau cerita tentang ketetapan, decree. Kalau bahasa Indonesia dekrit. Dekrit itu keputusan dari penguasa tertinggi, saudaraku. Ya, ketetapan daripada Sang Bapa. Ia berkata padaku, my son, putraku, aku telah yaitu memperanakkan kau. Bukan berarti Allah itu kawin. Ya, dengan Maria punya anak Yesus, jangan keliru ya saudaraku. Itu yang dikatakan oleh tetangga sebelah. Tetapi saudaraku, diperanakkan artinya dijadikan manusia. Agunglah rahasia ibadah kita, dia menyatakan diri menjadi manusia. Saudara tahu bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai Son of Man. Son of Man itu bukan Son of Adam, ya. Son of Man itu Barnas dalam bahasa Aramaik. Artinya kalau kita baca Daniel 7 itu yang dilihat oleh Nabi Daniel. Ketika ada pernyataan daripada negara-negara bangsa-bangsa saudaraku. Babylon, Media Persia, Yunani, Romawi. Maka ketika didirikan takhta, Atik Yumin, the father bertakhta, dibawalah kepada dia. Son of Man. Barnas, dan kepadanya akan diberikan bukan kekuasaan atas Israel, tapi kekuasaan atas alam semesta yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Karena itu mari kita tetap rayakan dengan sukacita kedatangannya dan menyambut kedatangan yang kedua, ya. Saudaraku,
Ini perintah pada raja. Engkau mengeremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. The judgment of God akan terjadi. The wrath of God, murka Allah akan menimpa bumi ini. Ini yang ditakutkan oleh banyak orang itu. Tapi jangan lupa, sebelum tiba murka, Dia akan menyelamatkan saudara dan saya terlebih dahulu. Haleluya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Marilah kita melepaskan belenggu-belenggu mereka. Mereka mengerti ya bahwa ada Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan yaitu petunjuk kepada kita. Ya, dari ayat selanjutnya ini ya, mulai ayat 10 sampai dengan ayat 12. The Holy Spirit speak. Sebab itu hai raja-raja, bertindak bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Saudaraku, melalui ditebus oleh darah Kristus, Wahyu 1 ayat 6, kita dijadikan raja dan imam. Bahkan Rasul Paulus berkata, kita akan menghakimi malaikat. Karena itu saudaraku, firman Tuhan itu bukan untuk pengetahuan, tapi itu perintah. Dan kalau sang raja memerintah tidak dilaksanakan, ada hukuman di belakangnya. Tetapi dilaksanakan, ada pahala yang mengikutinya. Dan ini perintahnya, beribadalah kepada Yahweh dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Tidak ada seorang pun telah melihat sang Bapa, tapi sang Putra menyatakannya ketika dia menjelma jadi manusia. Jadi kalau ada pendeta mengatakan, oh Son of God itu bukan cuma Yesus, Adam juga Son of God, Lucifer juga Son of God, malaikat-malaikat juga disebut Sons of God. Saya mau beritahu, dia menyatakan dirinya sebagai Son of Man, bukan Son of Adam. Saudaraku yang kekasih, karena itu kalau ada orang berkata, show me in your Bible, Jesus said, I'm God, worship me. Lu gagal faham ya. Tetapi firman Tuhan menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya. Karena kalau saudara melihat di dunia ini, mereka gagal faham tentang Yesus. Yesus yang ditampilkan tuh wajah enggak berbahagia. Soalnya lihat, itu yang harganya 700 miliar. 700 miliar saudaraku. Itu 50 billion US dollar. Saudara tahu, saudara perhatikan bagaimana di situ Yesus yang dibeli lukisannya oleh MBS, Pangeran Muhammad bin Salman. Itu Yesusnya tidak ada sukacita, ya saudaraku. Wajahnya stres, megang bola kristal, tangannya begini saudaraku. Kesian sekali. Itu penyesatan dan harganya saudaraku 700 miliar dolar. Gila sekali saudaraku. Tapi firman Allah mengatakan bahwa dia tidak bisa dipermainkan. Di tangannya bukan lagi ada tongkat gembala, tapi tongkat besi. Supaya jangan murka. Murka. Saudara ketahui bahwa Yesus bisa murka. Kalau kita baca, dia datang sebagai Lamb of God, tapi dia akan datang sebagai the Lion of the tribe of Judah, singa suku Yehuda. Supaya jangan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Bisa-bisanya istilah sekarang sumbu pendek. Tetapi berbagai semua orang yang berlindung padanya. Saudaraku, Mazmur 1 disebutkan tentang berbahagia. Dan Mazmur 2 ditutup dengan berbahagia. Berbahagia itu diberkati. Hidup saya diubahkan, saudaraku, ketika saya nyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Yaitu 43 tahun yang lalu, pada malam Natal. Dan ada 3 langkah untuk dapat kemenangan. Saya tadi katakan pertama, know your God. Know yourself, know your enemy. Tetapi sekarang juga saya berikan 3 syarat buat saudara. Pertama, surrender. Menyerah. Saya menyerah pada Tuhan. Malam Natal tahun 79. That's it. Setelah itu separate. Saya memisahkan diri dari yang semua yang najis. Dan saya diterima sebagai putranya. Bukan karena sinner's prayer, tapi juga karena separate. Dan yang ketiga, mau hidup berbahagia, mau hidup punya arti, serve the Lord. Karena itu saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh, yaitu Roh Kudus. Mau bijaksana, pelajari firman Allah. Terima pengajaran. Dan kemudian serve the Lord, worship dan cium kakinya. Ketika Yesus berjalan di atas muka bumi ini, sang raja kita itu, cuma beberapa orang pernah cium kakinya. Ada seorang perempuan berdosa, ada Maria dari Betania,
Ada orang Samaria dari 10 orang kusta yang disembuhkan, yang cium kaki daripada sang putra, dan mereka mengalami berbahagia. Yesus berkata, ya, pergilah dengan bebas, dengan merdeka. Kalau sang putra itu memerdekakan kita, kita akan benar-benar merdeka. Coba saya summary apa yang saya sampaikan. Ada 2 kerajaan. Kerajaan kegelapan dan pemimpinnya adalah iblis. Dan kerajaan terang yang pemimpinnya adalah Allah yang diserahkan pada putranya Yesus Kristus yang naik ke sorga. Ketika dia naik ke sorga, saudaraku, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi diberikan kepadanya. Dan karena dia sangat menurut kepada sang Bapa, maka segala kuasa itu diberikan pada dan diberikan kepada nama di atas segala nama. Kita tidak merayakan dengan jingle bell atau Rudolph the Red-Nosed Reindeer, tapi kita nyanyikan Majesty, worship His Majesty. Masuki tahun ini dengan know your God, know yourself and know your enemy. Tetapi juga surrender, separate and serve the Lord. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan apa yang saya sampaikan jadi berkat buat Anda. Pelajari sungguh-sungguh. Jangan termasuk kepada orang berdosa, orang fasik, dan pencemooh. Itu manifestasi daripada ketiga roh jahat yang saya sebutkan tadi. Jangan ada seorang pun yang berkata bahwa firman Tuhan tidak berlaku lagi. Saya begitu sedih. Ada seorang gadis yang saya baptis waktu dia usia 14 tahun. Dan sekarang dia sudah usia 20 tahun dan dia berkata, everything in the Bible is only a fairy tale. Sedih saya. Padahal dia sekolahnya di Amerika, saudara. Pulang dari sana kena polusi, saudaraku. Mengerikan. Dan akibatnya wrong believing, wrong action. Saya sedang berdoa supaya dia kembali kepada Tuhan. Dan saudaraku, di dalam hidup saya, ketika saya menyembah sang putra, saya mengerti apa yang dikatakan oleh David dalam kitab Mazmur. In your presence there is joy forevermore. Jangan cari joy, jangan cari peace di tempat lain. Cuma ada di dalam penyembahan kepada Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala Raja. God bless you all. Tuhan memberkati. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja, atas saudara semua. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara. Sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya, karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya.
Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan pada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun, ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuki tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.